Oktaviani SPD, saya guru dari SMP Negeri 1 Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sini saya akan membagikan langkah-langkah bagaimana cara mengisi e-kinerja pada PMM. Langkah pertama yaitu kita akan membuka Google, lalu mengetikkan Merdeka Mengajar. Nah, seperti ini. Jadi, sebelum lanjut, Bapak Ibu harus mempersiapkan akun belajar terlebih dahulu. Dan dipastikan password akun belajarnya sudah benar ya. Lanjut kita masuk ke Merdeka Mengajar. Login pada buka PMM. Nah, di sini kita masukkan akun belajar beserta passwordnya. Nah, di sini saya Google-nya sudah tertaut, jadi tinggal mengklik saja. Kita tunggu. Nah, setelah masuk ke aplikasi PMM, ini akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, dan pengelolaan kinerja. Kita nanti akan masuk kepada pengelolaan kinerja. Kita klik. Nah, baik. Setelah sampai di sini, ini adalah periode pertama. Jadi dalam 1 tahun itu ada nanti 2 periode. Untuk periode yang pertama itu ada pada Januari sampai bulan Juni. Dan untuk periode yang kedua yaitu ada pada bulan Juli sampai Desember. Baik, kita lanjut rencana kinerja. Nah, di bagian pertama ini adalah praktik pembelajaran. Jadi Bapak Ibu sekalian akan memilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Bapak Ibu. Nah, indikatornya ini akan disediakan atau direkomendasikan berdasarkan rapor pendidikan dari satuan pendidikan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi indikatornya ini tergantung dari rapor mutu sekolah Bapak Ibu sekalian. Misalkan yang berwarna kuning ini berarti cukup dan berwarna hijau sudah berarti baik. Nah, tidak menutup kemungkinan di dalam rapor mutu sekolah Bapak Ibu sekalian terdapat indikator yang masih berwarna merah. Nah, Bapak Ibu bisa memilih indikator yang paling terendah yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan. Di sini saya akan memilih indikator yang berhubung di sekolah kami indikatornya yang terendah berwarna kuning, berwarna orange ya. Di sini saya akan memilih penerapan disiplin positif. Maka kita klik. Kita lanjut pada ke pengembangan kompetensi di bagian bawah. Silakan diklik ke pengembangan kompetensi di bawah sini. Oke. Nah, pada pengembangan kompetensi di sini kita akan diminta untuk melengkapi atau memilih RHK sebanyak 32 poin. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih. Jadi setiap RHK ini memiliki poinnya masing-masing. Dimulai dari yang terendah itu 4 poin sampai yang paling tertinggi itu 128 poin. Nah, di sini Bapak Ibu, jadi memilih RHK-nya jangan sembarangan. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kemampuan dan jangkauan yang akan Ibu Bapak kerjakan pada 6 bulan terakhir ini. Misalkan Bapak Ibu memilih RHK nah, yang bagian pertama ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Bapak Ibu bisa memilih ini karena ini biasanya selain di sudah banyak sekali ya, misalkan webinar, terus seminar juga itu bisa dipakai. Nah, di sini Bapak Ibu untuk targetnya bisa kira-kira dari bulan Januari sampai bulan Juni itu bisa menyelesaikan beberapa target, misalkan 3, maka Bapak Ibu bisa memilih 3 kegiatan. Nah, otomatis poinnya akan menjadi 12, jadi dikelipat lagi. Lanjut, kalau Bapak Ibu mau menambahkan RHK itu tinggal klik tambah di sini.
Nah, seperti yang di atas tadi, Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan kemampuan dan rencana Bapak Ibu ke depan selama 6 bulan ini ya. Nah, misalkan pada bagian meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Bapak Ibu bisa mengklik pada bagian ini. Nah, nanti bukti dukungnya berupa apa? Yaitu berupa sertifikat yang Bapak Ibu dapat setelah mengikuti pelatihan. Nah, seperti itu. Dan kita lanjut lagi. Ini berarti sudah terkumpul 20 poin. Jadi total yang terkumpul sudah 20 poin, berarti masih kurang sekitar 12 poin lagi. Kita tambahkan lagi. Jadi Bapak Ibu memilih RHK-nya jangan hanya berpatokan kepada poin yang besar-besar ya. Jadi kira-kira kemampuan Bapak Ibu sampai mana untuk memenuhi dari target RHK nanti. Karena di sini nanti kan dibutuhkan bukti dukungnya juga. Nah, lanjut lagi. Di sini saya akan memilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktek baik. Saya akan memilih di sini karena kebetulan di sini saya juga guru penggerak, jadi saya berperan sebagai penggerak dalam komunitas belajar kami. Oke, saya akan pilih dan ini sudah mencapai 56 poin. Nah, kebetulan saya sekarang sedang menjalankan pendidikan, maka yang pada RHK kedua saya akan menggantinya pada pendidikan guru penggerak. Nah, pada bagian ini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek, maka saya akan memilih di sini. Nah, jadi ketiga RHK yang saya ajukan itu bukti dukungnya berupa sertifikat semua. Seperti ini. Nah, seperti ini juga. Saya akan kembali mengecek kira-kira ada tidak indikator RHK yang akan saya rubah. Nah, mungkin saya akan berubah pada bagian ini. Pergantian jam ketiga. Sekali lagi, pergantian. Baik, kita lanjut lagi. Jadi di sini saya memilih 3 RHK. Setelah saya teliti dan saya baca, yaitu saya memilih meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Di sini saya memilih targetnya hanya 1. Nah, yang kedua yaitu pendidikan guru penggerak. Yang ketiga melalui meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Nah, di sini poin yang saya kumpulkan itu sekitar 172 poin. Jadi sudah melampaui target. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bisa disimpan berdasar sebagai draft terlebih dahulu kalau Bapak Ibu merasa masih ragu ya. Jadi bisa disimpan sebagai draft. Ketika Bapak Ibu ingin melanjutkan, maka silakan klik ke tugas tambahan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih tugas tambahan apa yang Bapak Ibu pegang selama 6 bulan atau di periode pertama ini.
Baiklah, untuk pada tugas tambahan ini, saya akan memilih lagi, jadi opsional ya untuk tugas tambahannya. Jadi sesuaikan dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu emban selama di periode pertama ini, sesuai dengan di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Jadi di sini kebetulan saya menjabat sebagai wali kelas, maka saya akan memilih RHK-nya tugas tambahan ini meningkatkan kinerja satu pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas, maka akan saya pilih. Nah, di sini target waktunya itu per semester, target kuantitasnya itu satu kegiatan, dan bukti dukung berupa laporan disertai surat tugas. Baiklah, untuk selanjutnya akan saya tambahkan lagi, karena saya di sini juga berperan sebagai pembina ekstrakurikuler, maka saya akan memilih jabatan sebagai tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, seperti ini. Jadi, saya di sini jadi memilih 2 RHK untuk tugas tambahan. Nah, saya lanjutkan untuk ke perilaku kerja. Beda dari SKP sebelumnya, jadi di sini kita bebas menentukan indikator perilaku yang akan kita lakukan di lingkungan sekolah kita. Baik, lanjut lagi pada perilaku. Di sini ada beberapa aspek, yaitu ASN yang berakhlak. Yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Di sini ada apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Itu Bapak Ibu bisa memilihnya. Misalkan bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua, jadi disesuaikan saja indikatornya. Memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi bekerja. Nah, kalau saya lebih memilih ke bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam kerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan kerja. Sini, bagaimana akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini adalah perwujudan dari perilaku yang telah Bapak Ibu pilih. Misalkan mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak, mengucapkan salam bersapa dengan sikap ramah, menuntaskan semua pekerjaan. Nah, di sini saya akan lebih memilih mengkomunikasikan informasi yang aktual dan akurat. Terus akuntabel. Akuntabel di sini Bapak Ibu bisa memilih juga seperti yang tadi. Nah, di sini saya akan memilih memanfaatkan sumber daya satu pendidikan dan bertanggung jawab, efektif, efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan dan demi keuntungan. Nah, saya akan memilih yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Dan bagaimana cara saya mewujudkan perilaku tersebut? Di sini kita hanya cukup memilih saja ya. Misalkan dengan memenuhi janji dan komitmen, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di sini saya akan memilih untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Untuk kompeten di sini indikator perilaku saya akan memilih membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Untuk perwujudan perilaku seperti ini. Saya akan memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antar rekan kerja, sejawat, peserta didik, orang tua, dan masyarakat atau dunia kerja. Baik, lanjut lagi. Di sini pada bagian kompeten, perwujudan perilaku saya memilih memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Untuk aspek harmonis, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Di sini saya akan memilih mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Untuk pewujudan perilaku, saya akan memilih berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Untuk loyal, saya di sini akan memilih
menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru, dan peserta didik dimanapun berada. Selanjutnya untuk perwujudan perilaku, saya akan memilih melaksanakan arahan kepala satuan pendidikan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk adaptif, saya akan memilih untuk terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Sedangkan untuk perwujudan perilakunya, saya akan membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten. Sedangkan untuk kolaboratif, apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, di sini saya akan bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Untuk perwujudannya, saya akan memilih bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi ASN berakhlak ini atau dari perilaku, maka Bapak Ibu jika ingin melanjutkan, maka langsung ke rangkuman di bawah ini. Kalau ingin menyimpan hasil dari isian Bapak Ibu tadi, silakan disimpan pada draft sebelah sini. Nah, kalau saya ingin melanjutkan ke rangkuman. Nah, seperti ini. Jadi, kalau memang nanti ada yang ingin Bapak Ibu rubah, silakan Bapak Ibu klik pada ubah ini. Jadi silakan dibaca terlebih dahulu dan disepakati bersama dengan Bapak Ibu kepala sekolahnya. Nah, jadi di sini ini hasil kerja utama. Jadi RHK utamanya saya memilih yang meningkatkan praktik manajemen kelas, fokus pada penerapan disiplin positif untuk RHK-nya. Untuk indikator yang pertama. Nah, jadi seperti ini hasil rangkumannya. Jadi rangkumannya ini berupa target yang akan kita lakukan pada 6 bulan ke depan seperti apa. Nah, seperti ini. Jika Bapak Ibu ingin segera mengajukan, maka bisa langsung mengajukan. Jika Bapak Ibu ingin mengubah, silakan klik pada ubah ini. Nah, di sini saya akan langsung mengajukan. Lanjut dan ajukan, klik di sini. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingin membicarakan RHK tersebut bersama atasan, maka silakan Bapak Ibu klik simpan draft. Jika ingin mengajukan, maka langsung klik ajukan. Seperti ini. Maka saya akan mengklik ajukan. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah diajukan, berbeda dengan SKP pada kinerja, kalau pada PMM ini, kalau sudah kita mengajukan, itu RHK dan indikatornya tidak bisa dirubah. Jadi, harus dipertimbangkan benar-benar apa yang Bapak Ibu pilih. Nah, baiklah. Setelah ini kita selanjutnya menunggu dari persetujuan dari kepala sekolah. Nah, baiklah, cukup sekian informasi yang saya bagikan dalam pengisian